Salam Sivitas Akademika, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara bilangan gelombang K ya dengan momentum, kemudian hubungan antara frekuensi sudut dengan energi dalam konteks mekanika kuantum ya. Jadi kita tahu bahwa dalam mekanika kuantum itu ya, nah keadaan partikel itu ya dinyatakan dalam fungsi gelombang. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa persamaan umum gelombang ya, persamaan umum gelombang ini dalam fisika klasik ini kita tahu bahwa Y itu ya, ini persamaan umum gelombang ya. Di gelombang optik atau di fisika dasar kita ketahui bahwa Y sama dengan A sin Kx min omega T kan gitu ya. Nah, di mana K itu adalah apa? Itu menunjukkan bilangan gelombang, sedangkan omega itu menunjukkan apa? Frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut gelombang. Nah, maksudnya apa? Ya, kita ingat lagi bahwa secara fisis bilangan gelombang itu ya yang kita tak ketahui sama dengan 2pi per lambda itu menunjukkan rapat gelombang ya, rapat gelombang dalam ruang gitu. Nah, ini tuh menunjukkan rapat gelombang dalam ruang. Jadi dalam satuan panjang tertentu itu akan ada berapa gelombang yang muncul, itu ditunjukkan oleh K. Jadi semakin besar K, maka semakin rapat gelombangnya, makin banyak gelombangnya begitu ya. Nah, itu adalah bilangan gelombang. Sedangkan sedangkan omega atau frekuensi sudut itu kan sama dengan 2V dikalikan F. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kecepatan osilasi gelombang. Atau bisa juga menunjukkan ini perubahan fase gelombang dalam satuan waktu ya, jadi perubahan fase. Nah, jadi semakin besar kecepatan sudut atau bilangan sudut frekuensi sudut ya, semakin besar omega atau frekuensi sudut, maka semakin cepat gelombang tersebut berosilasi ya, osilasi gelombang yang ada pada gelombang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan momentum dan juga energi? Nah, kita ketahui bahwa dalam fungsi gelombang di mekanika kuantum, nah, gelombangnya itu adalah gelombang materi ya. Jadi gelombang ini adalah gelombang materi. Nah, apa maksudnya? Kalau gelombang materi, maka kita bisa tahu menurut de Broglie ya. Menurut de Broglie itu panjang gelombang materi itu sama dengan apa? Sama dengan H per P ya. Nah, ini adalah panjang gelombang de Broglie atau panjang gelombang materi. Nah, di bilangan gelombang itu ada lambda. Nah, lambda di sini kalau dalam fungsi gelombang materi itu adalah panjang gelombang materi, sehingga kita bisa substitusikan ini ya, substitusikan lambda sama dengan H per P ke persamaan bilangan gelombang. Nah, seperti itu. Nah, H itu apa? H itu tetapan Planck ya, dan P itu adalah momentum partikelnya. Ini sudah pernah saya bahas dari mana muncul lambda sama dengan H per P. Nah, sehingga ini nanti akan diperoleh ya bahwa K itu sama dengan 2pi dibagi dengan H per P ya. Nah, sehingga ini K itu sama dengan 2pi P per H ya. Nah, kita ingat ya, ada hubungan H dengan 2pi ya. Nah, kita tahu bahwa
ada H yang namanya H bar atau konstanta Planck yang tereduksi, itu sama dengan H per 2pi begitu kan ya. Jadi H itu sebetulnya sama dengan tinggal 2pi dikali H bar ya. Nah, sehingga kalau H-nya kita ganti dengan 2pi per H bar ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Nah, ini dicoret sehingga kita peroleh K itu sama dengan apa? K itu sama dengan P per H bar. Atau kita bisa tulis P itu sama dengan H bar dikali K. Nah, ini adalah hubungan antara momentum dengan bilangan gelombang. Jadi dalam fungsi gelombang dalam mekanika kuantum atau gelombang materi, nah semakin besar bilangan gelombangnya itu menunjukkan momentum partikelnya juga semakin besar. Begitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan energi ya? Nah, kita tahu bahwa menurut menurut Planck itu ya, bahwa energi dalam fisika kuantum itu terkuantisasi kan ya. Itu sama dengan berupa paket-paket energi. Itu sama dengan NhF ya. Jadi untuk energi untuk N sama dengan 1, ini untuk tingkat 1 ya. Ini E-nya itu sama dengan HF. Nah, sehingga ini kita bisa substitusikan ya. Kalau misalkan E sama dengan HF berarti frekuensi gelombang materinya itu sama dengan E per H kan gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa substitusikan ini ke sini. Nah, gitu. Nah, sehingga diperoleh nanti omega itu atau frekuensi sudut itu sama dengan apa? Frekuensi sudut itu sama dengan 2V dikali F. Nah, sedangkan F-nya adalah E per H. Itu 2pi E per H ya. Nah, H-nya kita ganti lagi dengan 2pi per H bar ya. Berarti 2pi E per 2pi H bar. Ini kan bisa dicoret ya. Sehingga omega itu sama dengan E per H bar. Atau kita bisa tulis E itu sama dengan H bar dikali dengan omega. Nah, ini. Nah, ini jadi hubungan antara energi dengan frekuensi sudut dalam gelombang materi ya. Nah, dalam fungsi gelombang materi di fisika kuantum atau di mekanika kuantum. Jadi semakin besar frekuensi sudut gelombangnya itu, maka energinya juga semakin besar ya. Seperti itu. Oke, itu adalah hubungan antara bilangan gelombang dengan momentum dan juga frekuensi sudut dengan energi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.